Dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fiha wa hum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun." Kata Allah, kehidupan itu kita sadari ibu dan bapak, kehidupan itu menjadi dua bagian ya. Sekali lagi kehidupan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kehidupan setelah kita dilahirkan dan kehidupan setelah kita dimatikan. Jadi kehidupan kita ini akan dua kali. Jadi kehidupan kita bukan satu kali melainkan dua kali. Sekali lagi kehidupan setelah kita dilahirkan dan kehidupan setelah kita dimatikan. Kita telusuri dan kita pahami kehidupan setelah dilahirkan itu, kehidupan itu bernama kehidupan dunia dan itu sifatnya pendek. Satu pendek, dua dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan nikmat tak selamanya nikmat, kalau mendapatkan sakit, pedih, ujian tak mungkin selama-lamanya di posisi itu. Jadi kehidupan dunia ini selain singkat, dia dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibatasi. Nikmatnya pun ada batasnya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan di dunia ini, maka nikmat yang kita rasakan adalah nikmat yang dibatasi dengan bosan. Dan kalau kita punya makanan yang nikmat, kemudian yang enak bahasa kita makan tiap hari, maka lama-lama barang yang kita makan itu menjadi ada ujungnya itu bosan. Itulah kenikmatan dunia. Jadi sekali lagi kehidupan dunia ini selalu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan yang dunia ini kalaulah mereka ada yang bahasanya menderita, 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 tak mungkin selamanya menderita. Karena penderitaan itu akan ada ujungnya. Di balik penderitaan pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah kehidupan setelah kelahiran ini. Adapun kehidupan yang kedua yaitu kehidupan setelah dimatikan. Inilah kehidupan yang abadan abada, kehidupan yang selama-lamanya, tak ada ujungnya. Dan pada saat itu kalaulah kita mendapatkan nikmat, tak pernah nikmat itu dibatasi oleh Allah sesuka kita. Allah Subhanahu wa taala sampai manusia akan mengatakan pada saat itu, aku ridho denganmu ya Rabb. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka merasa ridho dengan yang memberi nikmat yaitu Allah. Allah pun meridho kepada mereka karena tingkah laku mereka waktu kehidupan di dunia. Itulah kehidupan setelah kematian. Dan kita pahami ibu dan bapak, kehidupan setelah kematian itu abadan abada, tidak ada batasnya. Sekali lagi kehidupan tidak ada batasnya. Makanya kalau kita dan ternyata kehidupan yang setelah kematian ini kehidupan yang benar-benar itu menjadi tujuan kita. Sekali lagi harus menjadi tujuan kita, visi dan misi kita adalah harus menciptakan bagaimana kita setelah kehidupan kematian ini mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sampai-sampai Rasulullah SAW, ibu dan bapak beliau pernah mengatakannya, kalaulah, dan kalau yang namanya bahasa kalau itu tak mungkin terjadi, Pak. Kalaulah ada orang yang di dunianya selama hidupnya mereka bahagia, 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 terus bahagia. Ya, anu bahagia mah biasanya anu terus bahagia mah anak raja ya. Jadi kalau mau jadi anak raja mah enak terus. Jadi bahagia bahagia selama hidupnya bahagia. Tapi ternyata dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Dia termasuk orang kafir. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam akhirat. Dimasukkan ke dalam sebuah tempat orang-orang kafir yaitu neraka jahanam. Maka ibu dan bapak punten, kalaulah ada orang yang di dunianya bahagia, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, jangankan hitungan hari, satu celupan di api neraka Allah Subhanahu wa taala setelah itu diangkat. Kemudian dia ditanya pada saat itu, "Wahai Tuhan, apakah Anda pernah bahagia?" Maka niscaya jawaban orang ini akan berkata, "Demi Allah, selama hidup saya belum pernah merasakan hidup bahagia." Ternyata ibu dan bapak,
yang namanya penderitaan surga, yang penderitaan neraka, baru satu celupnya aja itu bisa menghilangkan seluruh kebahagiaan yang pernah kita rasakan waktu di dunia. Sebaliknya, ada orang selama hidupnya mereka menderita, menderita, menderita selama di dunia ini pun. Selama di dunia mereka mendapatkan penderitaan, penderitaan setiap hari yang dia rasakan adalah menderita, menderita sampai dia mati itu. Tapi orang ini termasuk orang yang sabar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia masuk ke dalam neraka Allah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, jangankan berhari-hari, dicelupkan aja ke dalam api surga Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ditanya, "Apakah Anda pernah hidup menderita?" Maka jawaban orang ini, "Demi Allah, saya belum pernah merasakan hidup menderita." Ternyata Ibu dan Bapak, kenikmatan surga mampu menghilangkan semua penderitaan yang pernah kita rasakan waktu di dunia. Makanya detik-detik sakaratul maut Rasulullah SAW apa yang beliau sampaikan? Kata beliau, "Nek, ketika dipeluk oleh Fatimah Zahra, putri tersayang Rasulullah SAW, putri yang sangat luar biasa wajahnya mirip dengan Siti Khadijah. Lantas putrinya itu memeluk Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berbisik kepadanya, dan bisikin inilah yang senantiasa menjadikan obat yang menjadi tersenyumnya Siti Fatimah pada saat itu. Kemudian Fatimah ditanya oleh para sahabat apa yang dibisikkan, maka beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, akulah yang paling cepat menyusul baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah, ternyata disusul oleh putrinya bernama Fatimah. Jadi Fatimah itu putri Rasulullah SAW yang jarak meninggalnya itu lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian apa yang dibisikkan lagi Rasulullah SAW? Dan Rasul mengatakan kepadaku, inilah akhir dari penderitaanku. Karena setelah itu bagi Rasulullah tidak akan ada menderita lagi. Baginya di alam kubur dan di alam kubur sampai dengan surga Allah Subhanahu wa taala ada jaminan di mana beliau tidak akan pernah merasakan kehidupan setelah kematian itu, kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Wallahu alam dengan kita ibu dan bapak. Kita sama sekali tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam kita akan digolongkan dengan orang yang seperti apa nanti kelak di akhirat. Tentu dengan harapan kita senantiasa nanti menjemput kematian dengan husnul khatimah. Amal yang pernah kita lakukan, amal yang terbaik, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang pernah kita perbuat mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan-harapan kita. Sekali lagi, Ibu dan Bapak, kehidupan yang akan kita lalui bukan kehidupan yang enteng. Makanya jangan terjebak dengan kata-kata, ya, kata-kata manis ketika ada orang yang dikuburkan, dia sudah kembali ke peristirahatannya. Punten bahasa saya mau boro-boro istirahat. Orang mati itu sesungguhnya setelah kematian itu diawali permasalahan-permasalahan yang jauh lebih besar yang akan datang ke dalam kehidupannya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, sadari, sekali lagi sadari, kehidupan di dunia ini tidak akan lama. Rasulullah SAW itu usianya 63 tahun, masuk ke 64 tahun. Maka kalau bahasa saya silakan Ibu dan Bapak berpikir, bertafakur, bermuhasabah diri. Berapa usia kita sekarang? Ya, berapa usia kita sekarang? Sebentar lagi kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cek orang Sunda mah nu 58 tahun kade satahun deui. Nu 60 nepi ka 70 duka ting isuk duka ting pagetong. Ternyata Ibu dan Bapak, semua orang tak akan ada yang abadi di dunia ini. Dan bagi kita yang abadi itu adalah kehidupan setelah kematian. Sehingga dalam Quran Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita beriman kepada kehidupan setelah kematian, dan ini menjadi CCTV yang sangat luar biasa. Sekali lagi akan menjadi pengawas yang senantiasa memberikan bagi kita, memberikan peringatan bagi kita. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, mereka tidak yakin, kabur dengan akhirat. Maka apa yang dilakukan? Zayyana lahum a'malahum. Mereka itu kehidupan dunianya senantiasa yang dikejar mereka tiap hari, tiap saat adalah kehidupan dunia mereka. Wahum fahum ya'mahun, sehingga mereka mati dalam keadaan kebingungan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, janganlah kita seperti orang-orang yang senantiasa tidak percaya dengan orang kehidupan setelah kematian. Lihat bagaimana dengan sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mereka rela apapun yang mereka miliki itu senantiasa menjadi tujuan untuk kehidupan setelah kematian. Singkat cerita, Ibu, Punten dan Bapak, dalam cerita ini ada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau pada saat itu, Rasul pernah berkata kepada para sahabat, sekarang kita akan menghadapi peperangan yang cukup menelan dana yang besar. Perang itu mahal harganya. Ya, makanya selain perang itu apa namanya memakan jiwa, ternyata harta juga dikorbankan. Makanya kalau berbicara tentang ayat jihad, mesti ada kalimat amwalihim wa anfusihim, harta dan jiwa kalian. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq pernah pada Rasulullah SAW di pagi hari Rasul mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, siapapun yang bersedekah di hari ini, maka baginya surga. Rasul itu kalau ngomong langsung mendapatkan surga. Karena Rasul itu enak banget ya. Karena beliau adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa menginformasikan baginya surga. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Ada sahabat Rasulullah SAW yang datang menghampiri Rasulullah SAW. Beliau datang dengan seperempat hartanya dan berkata, ya Rasulullah, ini adalah seperempat harta saya. Kemudian ada yang berkata lagi, ya Rasulullah, ini adalah sepertiga harta saya. Ya Rasulullah, ini adalah sepersepuluh harta saya. Kemudian ada Umar bin Khattab pada saat itu datang. Beliau merasa dirinya yang paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lain. Dan dia berkata, ya Rasulullah, saya bersedekah dengan setengah harta saya. Kemudian tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW dengan Abu Bakar itu memiliki ikatan emosional yang sangat luar biasa. Secara kekeluargaan, Abu Bakar As-Siddiq adalah mertuanya sendiri. Beliau tahu itu. Tahu jumlah harta mertuanya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta saya. Kemudian Rasul bertanya, madza tarok tali ahlik, apa yang kau sisakan untukmu dan keluargamu? Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Allah dan Rasulnya yang aku sisakan untukku dan keluargaku. Artinya, ibu dan bapak, Abu Bakar As-Siddiq rela bersedekah dengan seluruh harta yang dimilikinya. Ternyata kenapa Abu Bakar As-Siddiq bisa melakukan seperti ini? Karena keyakinannya tentang surga Allah Subhanahu wa taala yang dijaminkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, para sahabat itu kalau ngomongin surga, udah diomongin surga, maka baginya tidak ada halangan untuk mendapatkan dan meraih surga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ibu dan Bapak, di apa namanya di kota Madinah ini sudah bermacam-macam agama, ya, berbeda dengan Mekah. Di Mekah ini tidak ada Yahudi, Ibu dan Bapak, dari dulu itu di zaman Rasulullah, dan tidak ada agama Nasrani. Yang ada agama Nasrani itu di Madinah sudah ada, di Mekah itu, di Madinah itu sudah ada agama Yahudi. Kenapa mereka ada di Madinah? Ternyata dalam sejarah mereka dari bermacam-macam negara itu datang ke Madinah karena dalam kitab mereka nabi yang terakhir itu akan datang ke kota Madinah. Ternyata mereka tunggu itu. Ternyata yang mereka tunggu-tunggu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ibu dan bapak, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu datang ke hadiran rombongan dan di belakang mereka ada ratusan orang. Lantas orang ini berkata, ya Rasulullah, di belakang saya itu ada ratusan orang. Mereka adalah kabilah, mereka adalah suku yang aku pimpin. Artinya orang ini adalah pemimpin daripada suku tersebut. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, apa yang kau jaminkan ketika aku masuk ke dalam agamamu? Maka Rasulullah SAW pada saat itu melihat rombongan yang begitu banyak akan bersyahadat kepadanya. Dengan bangganya Rasulullah SAW pada saat itu menyambut mereka. Dan Rasulullah SAW sekali lagi tidak pernah menjamin dengan dunia. Beliau tidak pernah mengatakan, kalau kamu masuk Islam, pasti kamu akan kaya. Ketika kamu masuk Islam, pasti kamu akan mendapatkan kedudukan. Tidak seperti itu yang dijaminkan oleh Rasulullah SAW. Ketika engkau masuk ke dalam agamaku, ke dalam agama Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sahabat yang ini, mereka orang-orang Yahudi yang tadi yang sudah yakin kepada Rasulullah SAW, langsung mereka bersyahadat di depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata ibu dan bapak, kehebatan kita sebagai umat Islam adalah ketika
Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar, sepertinya ada kendala teknis. Nah, ya sudah Punten, bergabung punten. lagi. Ya, sudah. Ada yang terputus nelpon nih. Hmm. Oke, sekali lagi Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Jadi yang namanya kehidupan setelah ke akhirat itu yang terjadi di zaman para sahabat. Jadi sahabat Rasulullah SAW itu ketika mereka dijaminkan surga, maka tidak ada alasan bagi mereka kecuali yakin kepada kehidupan setelah kematian. Karena mereka tahu, ya sekali lagi karena mereka tahu dan mereka yakin dengan setelah kehidupan setelah kematian itu. Ada lagi Ibu dan Bapak ada cerita di Bukit Uhud. Saya itu kalau ke Uhud itu seneng. Ya, salah satu sejarah kalau udah datang ke Madinah itu mengupas tuntas tentang sejarah Uhud. Di Uhud ini banyak sejarah karena di Uhud ini ada 70 sahabat Rasulullah SAW yang meninggal. Dan mereka karakter meninggalnya itu macam-macam, Bu. Ya. Kalau pernah Ibu dengar ketika mereka orang yang jihad itu mesti surga. Tidak diragukan lagi. Mereka datang ke medan perang, kemudian mereka berjihad bersama dengan Rasulullah dan para sahabat, maka baginya surga. Itu sudah tidak diragukan lagi. Makanya ketika Rasulullah mengatakan perang, kita tidak ada jaminan dari apapun dari siapapun kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat itu siap untuk matinya pada saat itu. Makanya Ibu dan Bapak lihat apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita hari ini di Gaza. Mereka ini Ibu dan Bapak maju ke medan perang itu Masya Allah. Dengan yakinnya mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan ini taktik perang yang hari ini punten semua orang itu tercengang gitu. Melihat bagaimana peperangan yang terjadi di Gaza karena mereka bisa menyerang dari jarak 0 kilometer ya. Luar biasanya itu mereka yakinnya mereka karena bagi mereka tidak ada ketakutan untuk mati. Justru mereka bangga kalau mati di medan perang. Itulah yang terjadi hari ini. Ibu dan Bapak, ketika di Bukit Uhud ada seorang pendeta dan pendeta ini masuk Islam. Dia pagi-pagi sekali waktu hari Uhud. Dia yakin bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Lantas dia bersyahadat kepada Rasulullah waktu duha pada saat itu. Kemudian dia melaju ke medan perang di Bukit Uhud. Dan kemudian orang ini meninggal di tempat itu. Namanya pendeta ini bernama Khuwairik. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sebelum matinya, ya Rasulullah, saya sudah Islam sekarang. Apa yang saya lakukan? Bolehkah diizinkanlah saya masuk berperang bersama dengan sahabat-sahabatmu yang ada di Bukit Uhud? Maka Rasul mengatakan, silahkan kamu ikut berperang. Dan ternyata orang ini, tadi pendeta ini langsung menyerbu pasukan di Bukit Uhud dan dia mati pada saat itu sebelum melaksanakan sholat. Sehingga Rasulullah SAW di Bukit Uhud pernah mengatakan di antara orang yang syahid hari ini ada orang yang syahid di jalan Allah belum pernah sujud satu kali pun. Catat sekali lagi, ada orang yang masuk ke dalam surga Allah karena dia ikut jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi posisi orang ini belum pernah sujud sama sekali. Orang ini bernama Khuwairik. Dia bayangkan itulah agama Islam. Bisa menghapuskan ketika mereka masuk Islam dan di sisi lain ketika beramal soleh, maka amal soleh itulah yang menghantarkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngomongin sahabat itu Masya Allah. Ibu dan Bapak, ada seorang pengantin baru ya, pengantin baru. Kemudian Pak Malaikat Jibril itu ketahuannya Rasulullah SAW ketika pada saat itu beres perang, Rasulullah SAW memisahkan antara jenazah orang kafir dengan jenazah orang mukmin. Ternyata di antara jenazah itu ada satu jenazah yang sedang dikelilingi oleh para malaikat. Ternyata malaikat itu sedang membasuh dan memandikan sahabat pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian memandikan sahabatku ini? Bukankah orang yang syahid dunia dan akhirat itu tidak usah dimandikan? Jadi sahabat itu kalau orang yang jihad di jalan Allah, jenazahnya tak usah dimandikan. Jenazahnya langsung aja dimasukkan ke dalam liang lahat, gak usah disolatkan. Ternyata itulah kehebatan orang yang mati syahid. Sahabat ini bernama Hanzalah. Sahabat ini bernama Hanzalah. Ternyata dikatakan Hanzalah itu adalah kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, beliau ini adalah seorang sahabatmu yang baru nikah kemarin. Jadi dia itu baru nikah, kemudian karena dia keimanannya langsung menyerbu ke medan perang. Dan dia mati sekarang sebagai syahid. Sebelum dia mati syahid, ternyata tadi pagi dia berhubungan suami istri dengan istrinya. Dan ternyata dia meninggal dalam keadaan punya hadas. Sehingga malaikat
rela memandikan sahabat bernama Hanzalah. Jadi sekali lagi para sahabat itu kalau sudah waktunya jihad, waktunya ada perintah Allah, tidak pernah berpikir dua kali. Yang penting mereka senantiasa mendapatkan kehidupan setelah kematian. Ada lagi seorang keluarga, ibu dan bapak. Perempuan ini begitu tegar, ya. Perempuan ini begitu tegar. Kemudian di perbatasan, karena punten yang namanya perang Uhud itu disebut Dia beli perang roti, kota. Dek. Perang kota itu artinya perang yang dilakukan di dalam kota. Ya, itu perbatasan antara tanah haram. Jadi Uhud itu ibu dan bapak tanah haram. Ke dalamnya itu tanah haram. Artinya tanah haram itu kota Madinah yang tanahnya diharamkan untuk berperang. Tapi di luar itu adalah kota yang halal. Artinya boleh terjadinya tumpah darah. Maka perbatasan itu yang disebut dengan Uhud. Uhud itu salah satu batasnya. Singkat cerita ibu dan bapak, ketika ada seorang perempuan yang pada saat itu berkata kepada anaknya, "Nek, lihat bapakmu apa yang terjadi dalam medan perang itu." Kemudian anaknya balik, "Ibu, bapak sudah meninggal di Bukit Uhud." Kemudian bapak seorang perempuan ini mengatakan, "Wahai Nek, kamu yang sekarang ganti pakaian." Kemudian menyerbulah ke tempat untuk berjihad di jalan Allah. Maka seorang ibu ini melepaskan anaknya dengan mengenakan baju perang. Kemudian anaknya itu meninggal juga. Setelah dicari informasi, ada yang mengatakan anak yang keduanya, dia berkata kepada anak yang keduanya, "Nah, susul kakakmu. Apa yang terjadi?" Kemudian anak ini balik, "Bu, kakak sudah meninggal di mana?" "Di tempat jihad di jalan Allah." Maka ibunya mengatakan, "Nek, sekarang giliranmu yang berganti pakaian." Masya Allah. Ternyata anak yang keduanya pun meninggal. Kemudian setelah dicari informasi, ada kakak dan adik ini termasuk suaminya meninggal semua. Maka perempuan ini langsung mengambil pakaian perang dan dia menyerbu ke medan perang. Ada salah satu syuhada dan dari golongan perempuan ini termasuk perempuan yang tadi. Jadi sekali lagi ibu dan bapak, bagaimana keyakinan para sahabat berkenaan dengan ke akhirat itu bagi mereka tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan adanya akhirat, di mana akhirat itu jauh lebih jauh lebih langgeng, jauh lebih abadi ketimbang kehidupan yang hari ini, yang itu ya kehidupan setelah dilahirkan kita. Ibu dan bapak, punten, sahabat Rasulullah SAW itu kalau sudah diingatkan, ini kehidupan itu zaman Rasulullah. Sekarang antara kehidupan di zaman sahabat Rasulullah, antara sahabat dengan sahabat ya. Mereka ini kalau diingatkan dengan akhirat, maka mereka sami'na wa ata'na. Saya ambil contoh ibu dan bapak, masih ingat ya, bagaimana seorang sosok bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, ayah dan bunda, ibu dan bapak, punten Khalid bin Walid ini, punten Khalid bin Walid itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana pada saat itu tidak ada perang yang terkalahkan ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu seorang panglima perang yang selalu menang ketika beliau berperang. Siapapun musuhnya, berapapun jumlah musuhnya pasti kalah tuh lawan Khalid bin Walid. Pernah Khalid bin Walid itu bayangkan 1 banding 21 itu perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu umat Islam 24.000 lawan 250.000. Itu ternyata masih menang umat Islam. Jadi hebatnya Khalid bin Walid. Tapi ibu dan bapak, kita tahu sejarah Khalid bin Walid itu pernah dipecat oleh Umar bin Khattab di puncak karirnya. Kalau sekarang siapa? Jenderal yang berani dipecat dan ketika berada dalam puncak karir tanpa ada kesalahan sedikit pun. Umar bin Khattab tiba-tiba menyuruh orang ajudannya untuk melayangkan surat kepada Khalid bin Walid. Dalam isinya Khalid bin Khalid, Anda ditarik dan digantikan dengan bawahan. Khalid kaget pada saat itu ya. Kemudian Khalid bin Walid pada saat itu menghadap Umar bin Khattab yang ada di kota Madinah. Dan dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, apa salah saya sehingga kau pecat saya tiba-tiba?" Lihat apa yang seorang Umar bin Khattab berkata kepada Khalid bin Walid, "Wahai saudaraku, demi Allah, engkau itu saudaraku. Aku cinta kepadamu karena Allah. Semua orang ketika aku turun dari rumah, dari kota Madinah ke kota Mekah, ke kota yang mungkin dulu dikuasai oleh Persia, yang mungkin hari ini Irak, Iran, semua tempat itu. Tempat-tempat yang tadi ketika aku lewat, semua orang sedang menyanjung dan memuji jasa-jasamu. Tak ada satupun orang yang mencacimu. Tak ada satu orang yang mencelamu. Semua orang memberikan memberikan pujian kepadamu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai saudaraku, ketika engkau dipuji setiap saat, setiap hari, aku sebagai saudaramu takut dalam dirimu muncul rasa takabur,
Sehingga takabur itulah yang menyebabkan engkau ditolak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya memiliki sifat takabur meskipun segede biji sawi. Itulah kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Maka perkataan Umar bin Khattab itu sedang mengingatkan saudaranya jangan takabur, dan jabatan itulah yang rata-rata mencelakakan seseorang. Ternyata apa yang terjadi? Khalid bin Walid pada saat itu beliau memeluk Umar bin Khattab. Beliau berterima kasih kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, wahai sahabatku, terima kasih engkau telah mengingatkanku. Ternyata itulah sifat yang aku miliki hari ini. Aku merasa paling hebat dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi keesokan harinya ibu dan bapak? Khalid bin Walid berperang kembali, namun tidak lagi sebagai panglima perang, melainkan menjadi seorang prajurit biasa. Ketika di perjalanan, orang-orang berkata kepada Khalid, Khalid, kenapa engkau ikut perang? Dulu kemarin engkau adalah seorang panglima, sekarang engkau adalah sebagai prajurit. Apa jawaban Khalid? Dulu dan sekarang. Dulu saya berperang karena Allah, dan sekarang pun saya berperang karena Allah. Bukan karena jabatan, bukan atas perintah Umar, tapi saya maju ke medan perang semata-mata karena kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Itulah jawaban Khalid bin Walid. Jadi ternyata ibu dan bapak, sahabat Rasulullah SAW itu diingatkan kalau dengan akhirat, maka mereka sami'na wa ata'na, tidak pernah menolak apapun yang terjadi ketika mereka diingatkan dengan kehidupan setelah kematian. Jadi sekali lagi ibu dan bapak, saya ingatkan dan mobil khusus mengingatkan pribadi saya, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang hanya sementara. Tapi inilah yang menentukan. Sekali lagi, pendek tapi menentukan. Kenapa pendek? Karena dibatasi dengan waktu hanya 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Kata Rasulullah, wa umri ummati sitina ila sab'in. Umur umat kami, kata Rasulullah, umur umatku hanya 60 sampai dengan 70 tahun. Setelah itu, mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan, fayunabbi'ukum bima amilu yaumal qiyamah. Di hari kiamat, semua manusia akan mempertanggungjawabkan amal yang pernah mereka lakukan di dunia ini. Jadi ibu dan bapak, sekali lagi jangan terbuai, jangan tertipu. Sehingga Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, manil kayis, siapakah di antara kalian yang disebut orang cerdas? Mungkin standar cerdas kita adalah pendidikan. Ya, ada orang yang sudah kuliah S1, S2, S3, bahkan dia mendapatkan gelar profesor, itu orang cerdas menurut kita. Tapi kata Rasulullah SAW, orang cerdas itu, sekali lagi kata Rasulullah SAW, orang cerdas mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia mempersiapkan kehidupan untuk beramal, beramal, dan dia yang dipikirkan adalah kehidupan setelah kematian. Itulah orang cerdas. Jadi sekali lagi orang cerdas itu mampu mampu mengendalikan hawa nafsu, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Setiap hari yang dia pikirkan bagaimana supaya bisa beramal, dan amal itulah yang mendapatkan keridhaan Allah, sehingga nanti mereka mendapatkan kehidupan yang mutmainnah, yang tenang, dan dipanggil dengan kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ibu dan bapak, mudah-mudahan di 2024 yang akan kita hadapi tahun baru ini, dan kita meninggalkan 2023 ini dengan kebaikan, dan diawali dengan kebaikan, dan kita masuk. Ingat ibu dan bapak, rasanya sekarang itu Sabtu ke Sabtu itu tidak terasa. Hitungan hari sudah tidak terasa. Hitungan detik rasanya lebih pendek. Hitungan jam rasanya Masya Allah begitu berganti, jam dengan berganti dengan hari, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun. Begitu pendek rasanya bagi kita. Inilah mungkin yang tanda-tanda kata Rasulullah, zaman sudah mendekat daripada akhir kiamat, mendekat daripada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, di mana hari pada saat itu begitu terasa pendek bagi kalian. Kesibukan kita, silahkan kita sibuk untuk dunia, tapi dunia itu persembahkan untuk mendapatkan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sibuk dengan dunia sampai lupa dengan akhirat. Apa yang terjadi? Ingat, tugas kita di dunia ini bukan bekerja. Tugas kita ini adalah ibadah. Tapi kerja alhamdulillah bagian daripada ibadah itu. Tapi sekali lagi, tugas penting kita adalah sholat. Ketika dipanggil ibadah kepada Allah, sholat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah punten tugas yang paling berat.
tugas yang paling utama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi apa namanya? Menjadi pengingat bagi kita bahwasannya kita ini hidup di dunia tidak akan abadi dan kehidupan yang abadi adalah kehidupan setelah kita dimatikan. Kebahagiaan yang selama-lamanya, penderitaan yang selama-lamanya, itulah kehidupan setelah dimatikan. Silakan. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Kita akan buka sesi tanya jawab bagi eh, para jamaah yang sudah memiliki pertanyaan, boleh langsung disampaikan ataupun boleh langsung di chat. Silakan Bapak Ibu, mungkin Kak Irfan mau nanya atau Kang Kasbla mungkin mau nanya Kang. Sambil nunggu pertanyaan yang masuk, kita akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu. Umrohku mabruk, mabruk, mabruk. Insya Allah, Allahu Akbar. Berhaji dan umroh dua amal mulia di tanah suci Makkah. Melaksanakan perintahnya 5 rukun Islam. Menghapuskan dosa, hilangkan kefakiran adalah keutamaan. Melaksanakan perintahnya, hati tenang damai. Mari penuhi perintah ilahi bersama kami. Mabruk Tour and Travel, tanah yang suci membersihkan hati. Mabruk Tour and Travel, Mabruk Tour and Travel. Nah, Masya Allah. Ini khusus nih buat Bapak Ibu, eh, alumni jamaah maupun jamaah baru yang akan bergabung apabila daftar sekarang dan seminggu ke depan akan ada potongan diskon senilai 1 juta rupiah untuk keberangkatan khusus bulan Februari Milad Umroh spesial bersama Islam itu Indah dan juga bersama Ustadz Maulana. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti daftarnya di nanti-nanti nih, nanti diskonnya juga makin berkurang loh. Jadi pastiin buat daftar sekarang ya. Baik Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bunda Zain Arsy. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Pak Ustadz, sebenarnya rasa sayang seperti apa yang seharusnya suami berikan kepada seorang istri? Apakah dibenarkan jika seorang istri membuat kesalahan sampai berkali-kali, bahkan endingnya anaknya yang menjadi korban? Apakah seorang suami berhak untuk menceraikan istri tersebut? Maaf pertanyaannya di luar tema pagi ini, Pak Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Oke. Ibu dan Bapak, kasih sayang di antara keluarga itu standarnya bukan perasaan kita ya. Jadi kadang-kadang kita yang tadi kasih sayang semua yang ada dalam keluarga orang yang beriman itu adalah standarnya kasih sayang yang berkenaan dengan ridho Allah itu standarnya. Artinya apa? Suami mendidik istri itu karena standarnya ridho Allah, aturan Allah. Jadi maka tidak akan ada suami yang senantiasa menzolimi istrinya, memukul segala macam karena itu tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kalau standar kita dalam Islam itu semuanya adalah aturan agama. Ya. Ustaz, bagaimana kalau istrinya itu melakukan pelanggaran yang berulang-ulang? Maka itu pertimbangan daripada suami. Dalam ayat Al-Quran itu kan ketika istri melakukan kesalahan itu ada 3 yang harus dilakukan. Satu, eh, dalam Quran itu, wa in khiftum, gimana? Seandainya kamu takut istri nusuz kepada kalian, maka satu, pisahkan tempat tidur. Itu mendidiknya pun adalah pendidikan agama. Jadi ketika istri salah, maka satu diberikan nasihat. Nasihat dulu ya, nasihat. Kemudian setelah itu tinggalkan tempat tidurnya.
Supaya apa? Supaya dia tahu dia salah. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara memukulnya. Pukulnya itu ghairu mutabarihin. Awas, ini kalau tidak ditafsirkan, pukulan yang tidak bikin luka. Nah, pukulannya jangan di muka, tapi di mana? Di kaki. Ya, jadi ternyata hukum memukul muka itu kepada siapapun haram. Petarung itu sama, haram hukumnya karena petarung itu ketika mukul muka itu haram. Makanya kecuali mungkin aturan-aturan yang tersendiri ya. Jadi sekali lagi mukul muka itu apalagi kepada pasangan hidup kita. Jadi kita ini standarnya itu mencintai istri kita. Apa standarnya? Karena ingin mendapatkan ridho Allah. Istri mencintai suami karena mendapatkan ridho Allah. Karena keluarga itu kebayang nggak? Keluarga kalau cuma di dunia ini udah beres. Bagaimana kita senantiasa bisa berkumpul dengan keluarga kita, dengan istri kita, kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perkumpulan yang abadi, abad dan abada, yang tidak akan pernah dipisahkan oleh apapun ya. Itulah perkumpulan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, Ibu punten, standar kita apa? Yang harus dilakukan? Maka aturan agama yang harus dipakai dalam keluarga. Istri mencintai suami, suami mencintai istri itu sekali lagi aturan yang dipakainya adalah aturan agama. Baru itu ada keharmonisan ya. Jadi hiburan, kadang-kadang kan kita menghiburan, hiburan setiap Sabtu, Sabtu Minggu. Hiburan kadang-kadang punten kita sering memberikan hiburan kepada keluarga kita, tapi punten kehiburan rohani kita tidak pernah diberikan kepada mereka. Nah, itu salah satunya permasalahan. Kapan kita bisa ngaji bareng-bareng dengan anak kita? Kapan kita bisa tahajud bareng dengan anak-anak kita? Itu adalah apa namanya pertanyaan-pertanyaan harus kita jawab. Oke, mungkin itu ya. Jadi batasannya sampai kapan, sampai mana? Yaitu kalau suami mangga itu urusan suami kalau sudah tapi ada pendidikan yang harus dilewati ketika seorang istri melanggar aturan yang tadi ya. Satu memberikan nasihat, kedua pisahkan dari tempat tidur, yang ketiga pukul dengan pukulan yang sederhana, tidak membuat luka, tapi itulah pukulan yang mendidik. Silakan. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Kang Ferdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taz mau tanya, bagaimana caranya menanggapi omongan buruk orang dan selalu berprasangka baik sama semua orang? Ah, apa menanggapi yang tadi ya, standar kita ini gini, orang itu semua dikomentarin, mesti itu ya, komentar. Makanya kalau apalagi tahun politik ini adalah jadi komentator itu semua. Yang paling jelek itu komentator, bukan pemain, komentator bola, bukan. Komentator bola itu meskipun dia tidak pernah bisa main, tapi komentator bola itu masih lumayan dapat gaji. Yang nurugi mah komentator kehidupan orang. Ayo weh di komentaran, itu yang paling rugi. Makanya kalau sudah banyak komentar kepada kehidupan orang itu hati-hati, bahaya. Punten, bagaimana kita, jangan kita yakini gini, Kang Ferdi ya, Rasul aja maha sempurna. Rasul itu didesain oleh Allah 40 tahun tidak ada kesalahan secara manusiawi. Makanya gelar Al-Amin itu bukan diberikan oleh para sahabat, itu jauh Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi. Usia belasan tahun udah dapat gelar Al-Amin. Rasul itu tidak pernah dipanggil Muhammad, tidak. Al-Amin, Al-Amin. Wahai anak yang terpercaya, wahai anak yang terpercaya. Bayangkan seorang yang integritasnya tidak pernah dipertanyakan, usia 40 mengaku jadi nabi, itu masih dicemooh, masih dibully, masih dicemooh, dihina dan sebagainya. Dan setelah itu beliau itu masya Allah makin sempurna akhlaknya. Tapi ternyata masih ya, intinya gini, posisi kita apapun mesti bakal ada komentar. Cuman masalahnya kita sadari kalau kita jadi orang baik bakal dikomentarin sama orang yang tidak baik. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, yang komentar ke kita adalah orang yang tidak baik. Itu aja. Ya. Makanya kalau kita menjadi orang baik, jangan pusing-pusing. Biarkan, berarti yang komentar kepada kita adalah orang yang tidak baik. Tapi hati-hati, lamun orang teu baik, nah itu yang komentar berarti orang baik. Yang mungkin mereka berkomentar sayang kepada kita, ya. Jadi itu intinya ya. Jadi sekali lagi kalau kita dikomentari sama orang ya sabar aja. Jangankan kita, orang yang sempurna aja Rasulullah masih dikomentarin gitu. Apalagi kita, aduh ya Allah, dosa loba gitu, kesalahan numpuk. Nah, wajar lah kalau diomongin sama orang. Oke, selanjutnya silakan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Putih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau kita kesiangan bangun, misalnya bangun jam setengah 6, apa masih boleh sholat qobliyah
subuh, sebelum kita sholat subuh, atau hanya bisa pada saat azan saja, Ustaz? Eh, dalam hikayat itu boleh. Jadi Ibu punten ya, Rasul itu bukan salah ya. Tapi Rasul itu didesain salah oleh Allah untuk menjadi contoh bagi kita. Rasul itu pernah kesiangan sholat subuh. Pernah satu kali. Kan kalau kita berkali-kali kan, bahkan sering mungkin. Tapi Rasulullah SAW salahnya itu jadi contoh. Rasul itu pernah waktu peperangan itu beliau diperistirahatan lagi istirahat, mungkin malam-malam jalan, kemudian kata Rasul kita istirahat di sebuah tempat, kata Rasulullah kalian tidur, saya jaga. Ya, karena sebentar lagi waktu sholat subuh. Ya mun bangga asa kita mungkin jam 2-an ya. Ternyata Bilal bin Rabah mendekati ke Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan Anda tidur, saya yang jaga. Kata Rasulullah dipaksa sama Bilal bin Rabah karena ya tak enak kebayang atau pimpinan kudu naon, kudu ngarona bahasana. Akhirnya benar tuh Bilal bin Rabah yang berjaga, Rasul tidur. Ternyata tiba-tiba matahari sudah terik, itu baru baru bangun semuanya. Wah, Rasul ngadat ke Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah, celaka kamu Bilal. Cenah rek naon, rek berjaga. Bahasa orang merek ngarona, tapi ternyata tidur Bilal bin Rabah sarua. Masya Allah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ini ada fikih. Fikih kalau kesiangan. Ternyata Rasul memerintahkan kepada Bilal bin Rabah, Bilal adan. Adan biasa. Allahu Akbar. Tapi di urang mah ulah ya. Berurang kaberangan dari jam 7 ke adan. Api omongan itu pasti ya. Jadi kemudian kata Rasulullah SAW, beres adan. Kemudian Rasul pada saat itu melaksanakan qobliyah subuh. Di qobliyah subuh itu bukan waktunya, tapi sebelum sholat subuh aja. Makanya kalau kita kesiangan ya nggak apa-apa. Ya, qobliyah aja. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW baru melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabat. Berjamaah sholat subuh. Nah inilah fikih yang dipakai. Lamun keberangan sehingga gitu. Jadi sekali lagi Rasul itu tidak salah. Tapi didesain salahnya itu oleh Allah untuk menjadi acuan bagi kita. Kabayang kita. Lamun Rasul itu pernah sholat subuh. Makanya kita bingung. Nyari dalilnya nu mana gitu. Ternyata ayat dalilnya. Itu ya. Tapi kade. Yo dalil alhamdulillah Ustaz dari ayat dalil mau poe keberangan nah itu mah bahaya. Kemarin saya waktu manasik pernah mengatakan Rasul itu pernah tawaf menggunakan unta dan itu tidak pernah dilakukan oleh orang kafir Quraisy sampai mereka itu mencemooh Rasulullah. Ini kurang ajar banget Muhammad itu tawaf menggunakan unta. Tapi ternyata sekarang kita punya dalil di mana kalau menggunakan kursi roda itu dibolehkan. Nah, itu dalil dari mana Rasul munculnya ayat tawaf pakai kursi roda dulu karena Rasulullah SAW ternyata beliau pernah apa namanya tawaf menggunakan kendaraan. Itu kan kendaraan. Sekarang sudah lebih lebih keren lagi, bukan kursi roda sekarang. Dan ibu dan bapak sekarang itu akan digantikan dengan sepeda listrik. Jadi semua arena itu nanti kita tinggal bayar langsung, kemudian kita tawaf itu keliling menggunakan sepeda listrik. Ini luar biasa ya. Masya Allah. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Ibu dan Bapak, jemaah mabruk yang dimuliakan oleh Allah, mohon doanya mabruk akan ada beberapa pemberangkatan yang sudah terencanakan. Insya Allah yang paling dekat adalah tanggal 26 Desember, hari Selasa, kami akan melaksanakan umroh di akhir tahun. Ya, kemudian nanti ada juga pemberangkatan di Januari tanggal 25. Kemudian insya Allah pemberangkatan yang sebagai milad. Milad ini setiap biasanya pemberangkatan yang cukup banyak, insya Allah akan dilaksanakan di bulan Februari. Mudah-mudahan keberangkatan yang terencana dari travel mabruk ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. jamaahnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tim mabruk diberikan keistiqomahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mohon doanya Amin ya Allah. ya, mohon doanya kami yang akan Amin. melakukan umroh di akhir tahun ini yang paling dekat hari Selasa dan hari ini mudah-mudahan ibu yang mendoakan suatu saat ibu yang Amin. didoakan untuk haji dan umroh. Amin. Amin ya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yazidah rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wal masyayikhina wa li mu'allimina wa liman haqqana alaina wa liman ahabba wa asana ilaina wa li kafatil muslimin ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni
Ampuni guru-guru kami, ampuni dosa keluarga kami ya Rob, ampuni dosa keluarga kami ya Rob, ampuni dosa istri kami, ampuni anak-anak kami ya Rob, ampuni tetangga-tetangga kami ya Rob. Allahumma baligna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kami ke negeri Mekah dan Madinah, mudahkan perjalanan kami ya Rob. Wabil khusus perjalanan umroh yang akan kami laksanakan tanggal 26 Desember tahun 2023 ya Rob. Perjalanan umroh yang akan kami laksanakan di bulan Januari, perjalanan umroh yang akan kami laksanakan di bulan Februari, berikan kemudahan kepada kami ya Rob. Mudahkan urusan kami ya Rob. Sampaikan kami ke negeri Mekah dan Madinah untuk berkhidmat, untuk berziarah, untuk beribadah di tanah suci-Mu ya Rob. Berikan kekhusyuan dalam hati kami ya Rob. Mudahkan urusan kami, sehatkan jasmani dan rohani kami ya Rob. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Panggil juga ya Rob saudara-saudara kami yang hari ini mungkin mereka bercita-cita ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Panggil mereka untuk melaksanakan dan bisa mencicipi ibadah di tanah suci ya Rob. Wabil khusus semua majlis ta'lim mabruk tur ya. Mudah-mudahan mereka senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tanah suci ya Rob. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Hatur nuhun Bu Ustaz. Pak Ustadz, nuhun pisan. Sami hatur nuhun sadayana. Nuhun. Oke, sadayana punten ibu-ibu. Bu Haji sadayana hatur nuhun. Pak Haji Adi hatur nuhun, Pak Koswara hatur nuhun. Sami-sami Pak Ustaz. Bidoana ti sadayana lah. Ya. Amin. Nuhun Pak Ustadz, diluncur angkat. Oh,